selamat datang di podcast DKV SMK Negeri 1 Borno. Dan kali ini tamu kita dari kelas yang sama 10 DKV 2. Ya, tadi ada Alan, dan kali ini namanya Libian. Selamat datang Libian. Halo. Bagaimana kabarnya Libian? Baik Pak. Oke, Libian dari SMP mana? SMP 1 Kanor. SMP 1 Kanor. Oke, apa yang membuat kamu kok bisa nyasar ke SMK Borno? Coba ceritakan, katanya punya cerita yang unik ini. Saya tuh kan awalnya sebenarnya pengen sini Pak sebenarnya. Ya, oke. Nah itu orang tua tuh minta saya ke SMA. Itu saya kan terus daftar di SMA. Ternyata itu gak masuk. Saya kan pertama kan itu kan daftarnya milih ya di website itu, milih SMA pertama tuh SMA Suberjo, yang kedua situ Sabah sini. Iya. Nah yang ketiga itu di Kepoh sana Pak. Kepoh. Nah ternyata saya tuh masuknya yang di Kepoh, kan jauh Pak. Terus akhirnya kan saya bingung. Nah terus saya tuh akhirnya mau daftar di SMA sini Pak. Lalu daftar, ternyata pin saya itu masih kejebak di Kepoh sana. Iya betul. Nah jadi guru sini tuh ngomong kalau saya tuh harus cabut pin dari Kepoh. Nah akhirnya saya tuh dari situ langsung ke Kepoh Pak sama orang tua. Gue cabut pin. Tapi setelah cabut pin tuh ternyata masih belum bisa Pak. Udah kekunci lah. Iya. Tapi untungnya tuh saya tuh punya tetangga Pak Agus, ini Pak, wakil kepala sekolah. Pak Agus. Pak Agus Seno. Ya, itu Itu kan tetangga saya. Oh, tetangga, kenal, berarti sangat kenal ya. Kenal. Oke. Nah itu Pak, jadi bapak saya itu ketemu Pak Agus, minta bantu lah ada nggak jurusan yang masih kosong. Nah awalnya itu jurusan yang kosong itu cuma TB ini Pak. Iya betul. Jadi saya kan bingung. Habis itu beberapa hari saya waktu di pasar bantu ibu, itu ditelepon sama Pak Agus, katanya di kafe ini ada 2 slot. Jadi saya disuruh langsung WA Pak Mukayat langsung ke sini di situ. Saya itu terus di sini. Oke, luar biasa ya. Jadi ceritanya itu sangat unik ya. Jadi sebenarnya awalnya sudah bukan di SMK Borno ya. Tapi orang tua malah nyuruh ke SMA. Iya. Oke, luar biasa ya. Dan ternyata setelah di sini kamu sangat bagaimana kira-kira di SMK Borno jurusan DKV? Sangat luar biasa. Luar biasa ya. Ternyata kamu menemukan passion di sini ya. Dan kamu ini, dan kemudian pada saat itu kamu langsung ini ya, atas rekomendasi oleh Pak Mukayat supaya bisa latihan langsung disuruh beli laptop. Ya, Pak. Begitu. Ya. Jadi itu orang tua tuh kan di situ ya. Itu Pak Mukayat tuh ngobrol lah. Oke. Itu ditanya sudah punya laptop belum? Iya. Itu bapak tuh rencana mau beli. Iya. Lah Pak Mukayat itu ngasih rekomendasi lah. Terus katanya biar kalau kayak beli, terus saya tinggal dapat itu laptopnya. Oke, luar biasa ya. Jadi dukungan dari orang tua Libian ini sangat luar biasa ya. Jadi supaya nanti anaknya Libian ini supaya nanti bisa lancar dalam mengikuti pembelajaran di DKV, akhirnya diberikan laptop yang speknya yang luar biasa ya. Kebetulan saya yang pilih. Jadi kan ada 3 lah. Punya saya sama 2 lainnya. Nah, saya kan tahu juga Pak ya spek-spek yang bagus. Jadi saya langsung pilih yang itu. Kamu kenapa lebih memilih spek yang tinggi seperti itu? Apakah kamu supaya kamu bisa main game juga atau bagaimana? Karena awalnya sih iya Pak awalnya. Iya, kamu game mania ya. Terus sekarang sudah enggak lagi. Dulu memang game apa? Kamu senang game apa? Dulu saya Minecraft. Ya. Oke. Sama orang-orang luar itu. Oh gitu ya. Itu online berarti ya. Online. Dulu sempat kamu ini ya sering lama kamu ini ya senang main game itu ya. Saya dari Corona ya. Corona ketemu orang dari aplikasi sampai sekarang. Menggunakan HP dulu awalnya ya. Oke, luar biasa ya. Nah, dan Libian, setelah kamu hampir 1 tahun di sini, apa kira-kira mungkin
kamu sudah punya pandangan, oh saya punya apa namanya mau mendalami suatu pelajaran, karena kan sudah banyak pelajaran yang sudah di ini ya kalian dapatkan di sini ya, apa yang kamu ingin dalami? Mungkin After Effects sih Pak. After Effects, oke, aplikasi After Effects kamu langsung kayak ini ya, Kayak serak gitu ya. Oke. Nah, apa yang membuat kamu kok jadi senang sekali di dunia After Effects ya? karena saya jujur aja itu soal desain itu saya tuh kan kurang kreatif lah Pak. Oke, kamu sudah coba jajal untuk apa namanya desain menggunakan apa namanya desain grafis Adobe di Illustrator. iya, oke, Illustrator kayaknya sepertinya kayak Jadi kurang menurut ya saya begitu saya ya. tuh kurang kreatif dari teman-teman lain lah. Oke. Dari teman-teman lain. Oke. Nah, apa yang membuat kamu di After Effects ini apa namanya kayak seperti kamu jadi sumber inspirasi kamu untuk tertarik mendalaminya? Karena menurut saya lebih mudah sih Pak After Effects itu. Soalnya Lebih kan kita mudah. kan cuma ngikuti video-video, nggak usah desain-desain gitu. Oke. Nah, ini kan saya lihat juga kamu ini ya, sebenarnya awalnya itu melihat ini ya dari tutorial di medsos ya, di YouTube atau Instagram kamu lihat waktu itu? Di TikTok. TikTok ya, kamu sering ini ya lihat tutorial untuk After Effects begitu ya? Gimana? Kamu melihat tutorial di Oh, apa kalau namanya? tutorial tuh di YouTube dan TikTok. YouTube juga ya? Iya. Di YouTube juga ya. Oke, channel apa yang kamu yang kamu lihat buat itu untuk After Effects? Channel luar sih Pak, namanya susah saya lupa. Oh, dari luar ya? Iya, luar. Berarti dalam bahasa Inggris Iya. dan kamu bisa memahami? Saya bisa memahami tujuannya. Cuman kalau semuanya nggak bisa, cuman saya tahu artinya. Oh gitu ya. Oh, jadi sebenarnya kamu sambil ini juga ya, sambil mungkin juga Belajar bahasa Inggris. belajar bahasa Inggris ya. Wow, luar biasa ya. Kebetulan saya juga tertarik lah. Nah, jadi adik-adik ya, jadi teman kalian ini, Libian ini sangat tertarik dalam dunia After Effects ya. Jadi After Effects itu sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi ya, dan untuk lebih cenderung ke 2 dimensi ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu masih belum diajari ya untuk animasi ya, tapi dia sudah pengen sekali untuk belajar secara otodidak ya. Nah, kira-kira nanti harapan kamu dari setelah kamu mengenal After Effects, harapan kamu nanti untuk kedepannya, saya nanti pengennya apa yang ingin kamu pelajari di After Effects ini, atau mungkin apa lagi yang kamu ingin Saya mau pelajari? belajar motion graphic. Apa? Motion graphic. Motion. Jadi logo itu kita motionkan lah Pak, kita animasikan. Oke. Logo di ini ya, setelah kita bikin logo, kemudian nanti dianimasikan ya. Sama video-video itulah. Video edit. Video editing ya. Oke. Jadi apa namanya? Dari After Effects ini juga kita bisa nanti bikin apa namanya? Efek-efek yang bagus dalam dunia video begitu ya. Iya, Pak. Oke, luar biasa. Mungkin kamu ada inspirasi dari mana? Kan semuanya kan mungkin juga banyak di film-film di film-film barat itu yang menggunakan efek-efek yang luar biasa keren sekali ya. Apa yang mungkin film apa yang kamu mungkin jadi inspirasimu? Buat After Effects itu ya. Iya. Saya kebetulan bukan film sih Pak. Jadi saya itu kan suka musik barat kan ya, musik luar negeri lah. Oke. Jadi saya tuh suka dengerin musiknya tuh rapper dari Oke. Amerika sana. Oke, rapper Amerika. Saya tuh di TikTok itu lihat kayak videonya tuh kayak diedit dulu Pak, diedit sama orang. Jadi saya tuh pengen mencoba lah. Oke. Jadi itulah awalnya saya mau coba gitu. Wow. Jadi sekarang sih saya lagi buat gituan doang, belum yang terlalu tinggi. Oke. Dan ternyata mungkin kalau menurut kamu itu semuanya gampang atau bagaimana, Robert? Kalau setelah dipelajari? Semuanya tuh mudah Pak, tergantung kitanya sebenarnya. Oh gitu Kalau ya. kita mau belajar pasti bisa. Bisa ya. Walaupun sebenarnya mungkin rumit ya. Rumit. Karena banyak sekali yang harus diatur-atur ya. Mungkin pertama kali bingung lah, tapi akhirnya ya gampang aja. Udah. Oke, luar biasa ya. Nah, untuk Libian, untuk mungkin punya pesan untuk adik-adik kelasnya nanti sebentar lagi kamu nanti masuk, kira-kira mungkin punya pesan motivasi ke adik-adik kelas. Ya tetap semangat lah Pak, soalnya kan di cafe ini bagus lah jurusannya. Kita bisa belajar desain, video, fotografi, dan lain-lain.
Oke, luar biasa begitu ya. Untuk adik-adik dimanapun Anda berada, silakan milih jurusan DKV SMK Negeri 1 Uno, karena kalian nanti kan bisa banyak mempelajari banyak hal ya, animasi, desain, fotografi dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini kalian bisa mengembangkan minat kalian, bakat apapun kalian bisa. Kalau semisal punya bakat acting atau mungkin pengisi suara dan lain sebagainya, kalian bisa mengembangkan bakat kalian di sini. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih untuk Livian untuk kesempatan hari ini untuk menginspirasi adik-adik kelas dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.